Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang iman sehat, hidup aman. Banyak orang berjuang untuk bisa menikmati hidup aman dengan berbagai cara. Karena dengan keadaan yang aman, katanya bisa menikmati segala sesuatu. Maka berapa banyak orang berjuang mencari uang, menabung dengan begitu banyak. Supaya apa? Bisa menikmati keamanan hidup. Pada waktu tidak bisa menjumpai kenikmatan keamanan dari keuangan tersebut, maka ada yang membuang uangnya untuk membeli narkoba. Dengan harapan dengan narkotika bisa nyaman, tenang hidupnya. Atau ada juga orang yang hidup dalam dunia malam, gemerlapnya malam. Pada waktu seperti itu seakan-akan dia menikmati ketenangan, bisa aman dari segala persoalan. Tetapi apakah sebenarnya seperti itu? Maka dari bagian ini kita akan merenungkan satu hal yang menarik, yaitu dari Amsal 17 ayat yang ke-22 yang berkata sebagai berikut. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Penulis kitab Amsal ingin memberikan jawaban kepada kita tentang bagaimana kita bisa menikmati hidup setiap hari melalui iman yang sehat akan mengakibatkan hidup yang aman. Kalau kita berjuang hanya hidup yang aman, kita kadang-kadang berjuang dengan capek luar biasa, tetapi ternyata semua bersifat fana, semua bersifat sementara. Maka bagaimana kita bisa menikmati hidup yang aman? Tentu melalui iman yang sehat. Apa yang bisa kita renungkan dari bagian ini? Ada dua hal. Yang pertama, kita harus punya hati gembira. Karena hati gembira adalah obat yang manjur. Ketika kita memiliki hati gembira, disitulah ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita. Menurut penelitian ilmiah, hati yang gembira itu bisa meredakan respon daripada stres kita, tekanan hidup, kemudian bisa mengurangi rasa sakit, bisa meningkatkan daya tahan tubuh, bisa membuat fungsi organ tubuh kita akan menjadi baik dan menimbulkan suasana hati yang baik. Itulah saudara, ketika orang memiliki hati gembira, akan ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita. Namun persoalan, berapa banyak orang sudah melakukan bagian-bagian yang begitu penting, kata nasihat, supaya bisa menikmati kehidupan yang lebih baik ini. Namun ternyata itu tergantung situasi dan kondisi. Bagaimana supaya hati gembira tidak tergantung situasi dan kondisi? Kita harus terhubung dengan Sang Pemilik Firman. Caranya bagaimana? Kita buka hati, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Maka pada waktu engkau sudah memiliki Yesus, ini bukan persoalan agama Kristen, tetapi persoalan kita orang berdosa ini dengan Allah yang kudus melalui jembatan namanya Tuhan Yesus. Kalau hari ini kau membuka hatimu mengundang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka hubunganmu dengan Sang Pencipta sudah beres. Pada waktu engkau membuka hati, engkau sudah menyerahkan dosamu kepada Yesus. Yesus yang akan memikul segala kutuk dan dosa kita. Dan itu yang membuat kita punya alasan mengapa setiap hari bisa memiliki hati gembira. Memiliki hati yang gembira itu tergantung keputusan. Jikalau kita tidak memutuskan untuk bisa menikmati hati gembira, apapun usaha kita, apapun perjuangan kita, semuanya adalah sia-sia. Tetapi di sisi lain, ada orang yang berjuang begitu rupa di dalam dunia ini dengan betapa nasihat daripada orang-orang yang cerdik, yang pandai, yang intelektualnya tinggi, dengan betapa banyak rumusan-rumusan untuk membuat cara hidup yang bisa memiliki hati gembira. Namun jikalau tidak punya hubungan dengan Sang Pencipta kehidupan melalui Tuhan Yesus, maka semua sifatnya adalah sementara. Padahal pada waktu kita menikmati hati gembira, ada bonusnya. Karena hati gembira itu adalah obat. Bukan sembarang obat, tapi obat yang manjur, obat yang mujarab, obat yang bisa menyelesaikan banyak persoalan. Ingat, hati gembira
bukan cuma persoalan kesehatan tubuh ini, bukan cuma masalah kesehatan badan ini, tapi hati gembira akan membuat wajahmu berseri-seri, rohmu bisa menyala-nyala. Pada waktu engkau memiliki hati gembira, itu tandanya relasi kita dengan Sang Pencipta sudah beres. Segala dosa kita sudah serahkan kepada Yesus, dan setiap hari kita berbuat dosa, kita mengaku dosa, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita. Saya tidak tahu dosa Anda seperti apa hari ini. Meskipun ada dosa yang begitu berat, hari ini datang kepada Yesus, minta ampun kepada Tuhan, Dia bisa mengampuni. Mungkin hari ini kau sedang selingkuh, mungkin hari ini kau sedang menipu orang, mungkin hari ini kau sedang berbuat banyak dosa-dosa yang seakan-akan tidak bisa diampuni oleh perhitungan intelektual manusia. Tetapi Allah yang maha kuasa, yang sudah menjadi manusia, karena Dia begitu maha kuasa, Dia bisa mengampuni dosa saya dan saudara hari ini juga. Kalau dosa kita sudah diampuni, mengapa kita tidak belajar untuk berjuang memiliki hati gembira? Karena hati gembira adalah obat yang manjur. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memiliki iman sehat, hidup aman, yaitu tetap semangat. Dikatakan dalam Amsal 17 ayat yang ke-22 tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apapun persoalan kita, jangan lupa, kalau engkau sadar engkau sudah memiliki Yesus, semestinya engkau punya hati gembira. Tetapi kadang perjuangan hidup penuh dengan persoalan-persoalan yang tidak menentu. Meskipun saya sebagai seorang yang sudah memiliki Yesus, dalam bahasa umumnya seorang Kristen, bukan cuma sekedar beragama Kristen, tapi sudah orang yang memiliki Yesus, tapi tetap akan menghadapi aneka persoalan. Maka dari itu, pada waktu kita menghadapi aneka persoalan, aneka masalah hidup, tetap bersemangat. Itu jawabannya. Dan untuk bisa menikmati hidup tetap bersemangat, tergantung keputusan pula. Tanpa engkau semangat, maka banyak persoalan yang muncul. Hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Dalam dunia ilmiah, sering dikatakan ketika engkau punya hati gembira, maka akan menimbulkan banyak hormon dalam tubuh kita yang membuat kita bisa menikmati kehidupan. Apa itu hormon? Itu adalah satu zat yang mempengaruhi sekali semua jaringan tubuh kita. Ada hormon dopamin, ada hormon serotonin, ada hormon endorfin. Itu sebagian hormon yang bisa kita nikmati, bisa kita alami ketika kita memiliki hati gembira. Dan itu bisa membuat Anda tampil awet muda. Engkau akan tampak cerah, ceria. Kenapa? Ada hormon yang bekerja. Tidak mudah kita terserang sakit penyakit, karena daya tahan tubuh akan menjadi kuat. Pada waktu kita tidak bersemangat, dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa makna mengeringkan tulang ini begitu penting? Tulang, khususnya sumsum tulang, disitulah tempat produksinya sel darah merah, sel darah putih. Ketika tulang kita menjadi kering, keropos, berapa banyak orang gampang sekali menjadi sedikit terbungkuk demikian, atau gampang retak tulang-tulangnya. Padahal di dalam sumsum tulang tersebut, tempat produksinya sel darah merah dan sel darah putih yang begitu penting untuk membuat tubuh kita tetap sehat. Sehingga pada waktu kita tidak berjuang untuk tetap semangat menghadapi persoalan, maka kita gampang sekali terserang sakit penyakit. Iman sehat, hidup nyaman, bukan cuma persoalan hidup di dunia ini, tetapi ketika engkau memiliki iman yang sehat, itu yang membuat engkau bisa menikmati pengharapan. Ketika Yesus datang menjemput kita, kita berjumpa dengan Yesus, menikmati hidup sukacita di surga yang kekal bersama Yesus. Itu harus dipersiapkan mulai hari ini. Kalau tidak, ketika kita menantikan kedatangan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka di situ tampilan hidup kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Iman yang sehat bukan cuma terkait dengan bagaimana kita beriman kepada Tuhan, tapi saat berhadapan dengan masalah di dunia ini. Iman yang sehat,
hidup aman. Bukan cuma aman dalam menghadapi persoalan, tetapi kita bisa menikmati kekekalan. Mulai dari saat ini ketika engkau memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Iman sehat, hidup aman, itu adalah keputusan yang perlu kita perjuangkan setiap hari. Salam hati gembira.